Ketemu lagi nih di Aro Konten. Kali ini Aro dan Masnya berkreasi membuat bendungan. Yuk ikutin keseruannya. Review Seap Komedi Podcast Auto Gaming Sitcom Skype Aro Konten ya. Nah, halo guys, jadi hari ini kita akan mengikuti keseruan Aro bermain pasir di depan rumah nih. Yuk kita lihat Aro ngapain aja. Jadi di sore hari yang cerah ini Aro sedang bermain pasir. Halo bos. Halo, Lagi ngapain? lagi bikin bendungan soalnya lagi pas-pasan nyuci. Oh, jadi ini ceritanya tanah kosong dibikin bendungan. Lah, airnya datang dari mana bos? Dari itu bos, dari apa namanya? Dari mesin cuci. Bos. Sekarang kita bakal jelasin konsep dasarnya gimana nih bersama Pak Bos. Oke, jadi air bakal keluar dari situ. Dia akan turun terbawa ke sini. Nah, nanti di sini sudah dibuat tembok nih sama si Pak Bos. Sini sama sini akan dibuat tembok tinggi. Setelah itu airnya bakal dialurkan sampai sini, garis ini. Nah, setelah garis ini tanah yang di sini bakal jadi lebih pendek dari ini. Kenapa jadi lebih pendek? Sehingga air yang dari atas situ bakal turun ke sini. Nah, itu kenapa Pak Bos dari tadi kusuruh tanah yang di sini jangan diambil, tapi ditinggiin biar nanti air yang datang tuh bisa jatuh ke situ. Nah, sekarang kita akan meratakan tanah di sini. Ini belum kelihatan ya dari situ. Nah, karena memang semuanya masih kelihatan rata. Tapi sekarang waktunya kita bekerja cepat, Pak Bos. Siap Mando. Pindahin tanah yang sini. Siap. Aku bikin itu bos. Tembok bos. Iya. Kita bikin adonan tanah dulu bos. Oke bos. Bos. Teman-teman, kalian tuh di rumah sering mainan tanah kayak gini nggak sih? Kalau sering komen di bawah, soalnya sebenarnya mainan tanah tuh bagus tahu. Selain melatih, apalagi buat adik-adik bayi tuh, selain melatih sensor-sensor mereka jadi lebih seneng kan. Apalagi tanah tuh sifatnya apa ya? Bisa dirubah-rubah kan. Jadi para adik-adik kecil itu mereka bisa bermain dengan sesuka hati. Mereka melatih kekreativitasan mereka gitu. Kalian yang gede-gede masih sering mainan tanah nggak? Komen di bawah kalau masih sering. Sekarang kita akan meratakan bagian sini menggunakan batako ini. Mas, kamu bikin aku jadiin kulit karena kulitku hitam po? Aku nggak ngomong kayak gitu Ro. Aku nggak ngomong kayak gitu Aku cuma menawarkan Ro kamu jadi kuli, nggak mau. Aku mandornya. Pecah batakonya. Wah, gimana sih batakonya? Kan kamu di sini kuli, aku mandor. Kita pasti bikin semen guys, semen dari tanah, semen KW. Nah guys, kita bikin semen dulu buat semen KW lah dari tanah soalnya buat bikin memperkuat tembok-tembok. Kenapa nggak pakai itu Ro, gravel kerikil? Enggak pakai ini aja. Sama pakai pasir. Udah jadi. Semennya buat apa Ro? Buat nempelin biar kuat, tambah Coba kuat. tunjukin mana semennya. Sendok. Aduk dulu. Ya tuh biar rata guys. Iyalah semua orang ngaduk biar rata. Ya apa lagi mas ngaduk. Kita pasang itu dulu. Terus ratain. Nah, simple. Nah tadi Ro, kamu taruh di mana itunya? Kayak gini, taruh gini. Tapi ini sepertinya kurang air, jadi tolong ambilkan air Mando. Nggak mau, kamu aja kan kamu kulinya. Lah, ini pasti gara-gara aku hitam jadi disuruh Aku nggak ngomong kayak gitu ya. ini guys. 2 kali ngomong kayak gitu. Oke guys, sekarang kita mau selesain ini dulu karena air sebentar lagi akan datang. Ntar kalian lihat hasilnya gimana. Oke guys, sekarang ini bendungannya udah jadi. Kita lihat recap sejenaknya. Apa saja yang udah kita buat. Nah, jadi di sini Pak Mandor dan Pak Bos sudah berusaha membuat bendungan sebaik mungkin. Nah, seperti kita lihat.
air nanti akan jatuh dari sana. Kemudian di sini nanti akan dibagi dua air. Setengah air akan masuk ke sini, setengah akan ke sana. Setengahnya bakal masuk ke sini. Nah, jadi di bagian sini bakal dikumpulin. Kalau dikiranya udah penuh, maka air tersebut akan masuk lewat dua lubang ini. Lewat dua lubang ini mereka bakal ke sana. Nah, sedangkan setengah air yang tadi itu mereka nggak nungguin penuh. Mereka langsung masuk, langsung turun, langsung ke sana. Jadi nanti semua air bakal dibuang sana. Sebenarnya ini mekanismenya cukup simpel ya, Pak Bos. Tapi meskipun simpel kayak begini, ini efektif dan efisien. Sekarang kita coba, kita panggil airnya. Air mulai datang, bos. Air langsung masuk. Kita saksikan. Oke. Ini kena air terus, Mas. Ya emang gitu. Emang fungsinya tuh membelah air situ tuh. Oke. Kita lihat mulai bekerja nih saluran pembuangannya. Air mulai terisi ke sana. Air apa ini, Mas? Kok kayak gini, Mas? Jadi airnya kok gini. Nah, seperti yang sudah direncanakan, Roh. Air di sini menumpuk, terbuang lewat dua lubang buat ke sana. Nah, karena sudah ada arus dari Mas, makin ada, Mas. Nah, karena sudah ada arus bantuan dari situ, air dari sini bakal terdorong ke sana terus, Roh. Terus. Wih. Nah, udah gitu aja. Di sini kita kebagi dua ya. Lihat nih, guys. Air beku tapi tetap deras. Lihat nih. Ini kan kelihatannya beku, tapi deras nih. Deras ini, guys. Tuh, air penuh mulai ke sana, teman-teman. Satisfying ya, Ruh, ngeliatnya, Ruh. Nah, teman-teman, kenapa tadi kita bikin tanah bagian sini lebih tinggi dari bagian sini? Karena air yang datang nanti mereka akan mengalir turun. Karena air itu kan ketarik sama gravitasi. Jadi mereka bakal ngikutin kemana gravitasinya berada. Dari sini, dari atas sini gravitasinya narik mereka ke bawah. Sehingga mereka turun mereka ke sana. Dibantu dengan arus buatan lewat sini. Terus di situ Pak Bos lagi memanjangkan aluran air. Ini kita bikin selokan Mataram ya, ini. Dan seperti itu nih hasilnya. Air datang, ujung-ujungnya mereka bakal disalurkan ke tempatnya Pak Bos. Ya nggak, Pak Bos? Ya, Bos. Roh, kamu capek nggak, Roh? Capek lah. Ya kan? Padahal kita cuman bikin bendungan sekecil ini loh. Kok bisa capek banget ya? Gak tahu, Mas. Kamu capek banget apa capek aja? Capek banget, Mas. Ya kan? Habis suruh-suruh kamu. Bro, kita bikin sekecil ini aja capek. Apalagi orang-orang yang di luar sana, Bro. Yang para pekerja-pekerja kuli-kuli bangunan bikinnya gede-gede. Emang. Jadi kita tuh harus menghargai pekerjaan mereka, Bro. Ya. Soalnya tiap pekerjaan tuh pasti susah. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita tuh harus menghargai semua pekerjaan yang ada di dunia ini. Karena tidak ada pekerjaan yang gampang, Bro. Ya. Coba, ada nggak pekerjaan yang gampang? Enggak. Nggak ada kan? Semua pekerjaan tuh susah. Jadi kita harus memiliki rasa apa? Rasa menghargai gitu dah. Oh. Gitu ya. Bagaimana keseruannya? Mantap kan? Nah, jangan lupa nonton video yang lainnya. Para konten, yuhu!